itu makanya komplek. Jangan menikah kalau belum bisa membahagiakan istri. Saya bilang begitu. Kejam Bukan. lagi. Kalau bahagia itu kan itu berjalan. Oh, bebas. Nah, ketika aku tanya, setelah bilang gitu, ketika aku tanya, udah punya pacar belum? Dua-duanya belum. Belum loh. Kapan kapan nikahnya? Pacaran belum dong. Udah 26 tuh. Kalau Abangnya saya tuh. punya anak laki-laki, kalau masalah rezeki itu Tuhan yang ngatur. Kebahagiaan berjalan dengan sendirinya. Betul. Yang penting Emang mapan, cocok itu bunda. bertanggung jawab. Beranak cicil engkau, penuhilah sesi bumi ini. Ada orang nggak apa, bukan keturunan Adam, dia nggak mau diceritain tentang Adam. Apa itu? Ada Apa di itu? atas ini, yang di atas ini. Orang Dia mana alergi, itu? alergi kalau diceritain Adam. Alergi dia, karena dia bukan keturunan Adam dia. Apa jatuh dari langit, blek gitu. Oh, Mister Loading. Karena kan pemaparan Bukhariana Adam itu apa berdosa. Gitu. Itulah. Mister Loading, Bunda, Mister Loadingnya kagak mau. Bunda, aku senyum-senyum mendengar itu si debater siapa tuh Rudi. Coba tunjukkan saudara-saudara di mana ada dosa Adam kata dia. Wah, Rudi di pantasan sesat ini. Kenapa nggak dia aja disadatkan gitu? Bu, orang Nggak Islam ada dosa Adam kata meyakini. dia. Menurut Aku Ibu jawab. dosa Adam itu apa aja? Dua. Apa Banyak. aja? Apa? Apa aja itu? Banyak dosanya. Apa aja? Katanya 2, banyak pula. Biarin Bunda. Terus ada Gini Bukhariana. kan? Bundanya mancing-mancing gini. pinter loh. Dari Gini, Adam Say. lagi mulai nih. Melanggar satu hukum sama dengan melanggar semua hukum. Kenapa? Iya. Melanggar satu hukum sama dengan melanggar ke-10-nya. Itu. Contoh. Jadi gini. Nih ya, perintah kan jangan engkau makan buah larangan itu. Terus dimakan sama istrinya. Datang istrinya berikan kepada dia. Harusnya sebagai imam di keluarga dia memperingati dia menolak sama istrinya. Ya kan? Nah, di situ satu dosanya. Ketika ditanya Tuhan, Adam di mana ke engkau? Dia ngeyel, berbohong dia. Bukan saya Tuhan, istri yang itu perempuan yang kau berikan itu. Versi Betul nggak? itu. Versi Dosa. Kristen itu Tuhan nyari. Masa Tuhan nggak tahu Adam di mana? Masa Tuhan nyari Adam? Bukan Bu, bukan begitu. Bukan nggak tahu, kita juga di mana kamu nak? Bukan nggak tahu dia di mana. Bukan begitu Bu. Nih, Adam itu cuman satu dosanya, makan buah kuldi itu, yaitu buah larangan yang Ibu bilang. Itu satu. Setelah diturunkan ke Ya bumi, itu bagi kalian. mereka Di Bible bertobat. kami banyak. Ibu jangan fitnah. Adam cuman satu Bu. Sekarang Nah ini makanya di Bible Adam itu kenapa? intinya aja Kenapa intinya. selalu Adam kontradiksi? selamat nggak? Hah? Bunda Noy. Hmm. Adam selamat nggak? Selamat. Selamat. Benar. Benar, selamat. Iya, emang Adam masuk neraka? Enggak. Tapi dia mati di dalam dosa bukan? Dia mati di dalam dosa bukan? Enggak lah. Mati di dalam dosa gegabah. Kagak. Jadi kemana dia sekarang? Hah? Kemana? Ya di mana dia sekarang? Ya dikubur lah Bu, orang udah nggak ada. Ya udah. Akibat dosa adalah Kristen dia itu. kubur. Itu Kalau mah mati berarti akibat dosa. Iya dia belum kubur. Elia di mana? Di Bu, surga. berarti kalau misalkan Ibu juga begitu. Kalau Ibu mati berarti Loh, ya dengar mati. Iya betul mati dalam dosa. Berarti itu dosa. Saya juga orang berdosa mati. Ya. Oh ya berarti penebusan dosa gagal dong. Untuk itulah Bunda Vera bedanya. Mana orang yang berdosa dan bertobat, mana orang yang berdosa dan tidak bertobat. Bu, Ada Nabi orang Adam berdosa itu dan bertobat. Nabi Adam itu bertobat Bu. Adam orang Makanya berdosa dan ada bertobat. makanya ada istighfarnya Garong. itu. Garong, seorang garong, Garong-garong. dia mati di dalam dosa. Tuh, Ya itu mah. itu bedakan. Kalau bertobat,
Kan Nabi Adam mah bukan garong, Bu. Gimana sih? Maksudku bukan garong dengan Adam beda. Aduh. Manusia Nih, kalau cek. manusia Bunda itu Vera, Bu, pasti Bunda Noi, ada nggak orang yang berdosa di dalam mati dalam dosa? Dia Ya, dia pencuri karong, mati dia. mati dalam dosa itu banyak, Bu, tapi bukan berarti Ya kan dosa itu. sudah. Ya, tapi kan Nabi Adam Dia- bukan mati di dalam dosa. Apakah orang berdosa itu mati di dalam dosa? Apakah dia selamat? Tidak ada pertobatan bagi dia. Maksud Apakah Ibu dia selamat? selamatnya kemana ini? Selamatnya kemana? Aduh. Ke surga Kemana? itu? Ke neraka lah. Ada nggak penduduk neraka? Belum tentu, Bu. Kalau dia Islam, dia garong, dia Islam, ya masuk neraka dulu, dicuci dulu dosanya. Di Neraka laundry. dulu. Pertanggungjawabkan dulu perbuatan kita di dunia. Iya. Tetapi tetap Betul. masuk surga. Karena apa? Tetap ke surga? Karena cuman, ya tetap dong. Tetap aja karena kan sudah bersih. Karena kita kan cuma menyembah satu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia dibersihkan dosanya? Di mana dibersihkan? Itulah kuncinya, orang Islam itu pasti masuk surga. Berarti kalian lebih enak. Boleh berdosa nanti tetap aja ke surga dicucikan. Lah iya, Lah tanggung iya jawab semua dong, muslim gimana? begitu, Bu. Aduh. Kok Enak ada? kali kalian. Enak Iya, kali. memang begitu, Bu. Memang begitu. Karena kita meyakini satu Tuhan. Pantas. Allah Kan yang pada korupsi, menciptakan gara-gara kalian langit itu. dan bumi, Gara-gara semua kalian itu. alam semesta ini Allah yang menciptakan. Termasuk Pantasan pada kita. korupsi, pada berdosa gara-gara kalian itu. Kalau muslim Kalau- tobat. Kalau Dicuci Oten, dulu semua. kalau Oten itu Bu, kalau Oten Iya, ya udah mati neraka, permanen. neraka terus, neraka nggak ada masuk surganya, neraka jahanam Bu. Lumayan. Permanen di neraka. Neraka wel, Bunda. Permanen kalau kayak Bu, kalau di Islam itu neraka itu ada 7 lapis, surga itu ada 7 lapis, bumi 7 lapis. Di Ibu ada nggak kayak begitu? Nggak ada lagi lapis. Nah, Islam itu seperti itu, Bu. Enggak langsung. Apa kalau surga itu Firdaus? Firdaus Ibu di mana? Jadi gitu ya. Gitu ya teman-teman. Sebanyak apapun dosa orang tetap aja selamat. Iya. Lebih nggak masuk akal. Lebih tidak masuk Intinya akal. jangan musyrik. kan udah dibilang Bu, kita setiap manusia itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Segampang itu loh Islam itu. Apa nggak masuk akal gini? Ibu melakukan kesalahan, masa orang lain yang mau nanggung? Kita sendiri dong pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Yang Nah mencipta itulah, lah, yang itulah selagi kita belum bertobat sampai nyawa kita di kerongkongan ini, Yang mencipta tiba-tiba lah, kita yang sampai Ibu belum menebusnya. bertobat, kita tetap pertanggungjawabkan masuk neraka dulu, Bu. Kita dicuci dulu di sana. Gak masuk Emangnya akalnya orang yang ditebus, menebus itu ditebus, orang? Bun. Iya, tapi Yang nggak masuknya nanti ditebus. setelah selesai apa yang dosa kita habis, Yang menebus baru itu kita masuk Tuhan. surga. Yang pasti kita cuma Tuhan itu menyembah menghapus Allah. bukan menebus, Bu. Itu. Kalau Kristen Menebus enggak, Bu. manusia bukan menebus dosa. Mana sih? Bukan dosa yang ditebus manusianya. Terus yang ditebus sama siapa? Tuhan menebus karyana dari Katanya dari Tuhan dosa. Yesus menebus dosa. Betul. Nah, kok jadi Tuhan jadi menebus orangnya gimana sih, Bu? Nah, ayo. Masa nggak pintar-pintar ini bener ini. Kan harus Udah masuk kelamaan akal, menjadi makanya murid. saya nggak pintar, kasih pinter dong. Murid nggak pintar-pintar. Bentar lagi Masa semua selamat? Bentar lagi mau berangkat Nggak ada- ini. Katanya di neraka. Jadi mana selamatnya, mana nerakanya? Bingung saya. Kalau udah di neraka masa ada di Nanti neraka ada. neraka dan Selamat surga lagi. itu dibuka yaumil Bunda, akhir, Bu. Dengar dulu. Dengar dulu. Tadi bilang ada nggak neraka? Ada. Banyak penduduk neraka. Banyak nggak manusia di neraka? Banyak. Setelah di neraka lalu selamat lagi. Iya dong. Masuk Iya kan, diangkat. Karena udah dibersihkan, udah mempertanggungjawabkannya dosa yang diperbuat di dunia. di dunia. Iya, betul. Enak aja dong kalau Tuhan, misalkan daripada- Ibu begini. daripada yang nggak bisa dicuci-cuci tetap di neraka gimana itu? Nah, ayo. Lebih milih Gini, yang mana? Lebih milih Bunda, yang udah bersih kalau masuk bukan- surga. Nah, Jadi apa neraka yang itu milih yang- neraka itu yang buat neraka? Kalau kalian Bu untuk Karyana mencuci. enak, kalau Bu Karyana udah menzina, udah merampok, udah narkonying, wah, udah segalanya.
ditebus sama Tuhan. Enak bener langsung diangkat auto surga. Nggak bisa. Itu mah halu. Yang halu itu udah di neraka ditarik lagi. Hayalan itu. Bunda. Kalian yang hayalan. Bukan Udah di hayalan neraka kecil kami selamat ini. lagi. Kurang kerjaan. Jadi gini ya, Pak Pastor Luding, saya Bu Karyana mengerti tentang hukum kisos ya. Kisos itu kan tebus tangan kan kayak gitu ya. Nah, di situ Bu Karyana mengimani, tapi giliran neraka orang dicuci, meskipun segimana dosanya, kagak percaya. Gimana itu? Iya, Bu Karyana itu sudah jelas tadi. Bu Karyana, di Islam itu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah, yaitu dosa menduakan Tuhan, menduakan Allah. Sirik. Gitu. Oh. Kalau Bu Karyana kan meninggalkan. Jadi kalau dia mencuri, dia berzina, dia perkosa, dia perampok, mati, tetapi dalam hatinya ada iman hanya kepada Allah, nah dia tetap masuk surga. Tetapi kloter keberapa dicuci dulu, begitu. Kloter Diobok-obok dulu. Udah Mempertanggungjawabkan dulu perbuatannya. Nah, itu. Itu sebenarnya itu Capek konsekuensi aku ngomong, logis. percuma capek ngomong. Tuh, agak percuma Bu. Memang itu kenyataannya seperti itu. Sama juga di Bible itu, semua manusia akan diagarami oleh api. Nah itu kan, ada juga di Bible itu kan. coba kalau ada pilihan gini, coba. Ada media fokus. Iya, coba kalau gini Bang Loding, ada pilihan nih, misal, apakah kamu mau satu, selamanya tinggal di neraka, B, selesai dosa habis masuk surga, pilih yang mana? Pasti mending milih B, karena apa? Setiap Iya, B. setiap manusia itu bikin dosa, Bu. Nah, daripada selamanya di neraka, nggak mau lah. Kok kamu yang bikin peraturan kamu sendiri yang mengingkari? Itu kan contoh. Contoh, bukan aturannya sendiri. Contoh. Hayalan. Yang Bukan lebih yang logis yang ini. mana? Dia terganggu, soalnya Pak Pendeta Arum sudah mualaf sebenarnya. Iya. Enggak pendeta itu, Bos. Nanti ketahuan siapa dia. Tunggu aja, aku nggak yakin. Kalau dia pendeta, pasti ribut apanya? Warganya. Apa Ya, namanya itu mah. jemaatnya? Sebenarnya Nggak itu pendeta masih itu. terserah. Bu Karyana ini cuma Terserah dua Pak. Bunda Noi. Kalau dia tidak masuk Islam, dia masuk rumah sakit jiwa. Ya, Jadi- kalau misalkan Pak Arom mempermainkan agama kan itu urusannya sama Allah. Ya udah. Pokoknya Makanya jangan kalau di terlalu Islam bangga. itu Bu, di Islam itu asal tidak menduakan Tuhan itu masuk. Masuk surga. Kita bertobat ya. Dalam penobatan itu misal saya ini ya saya pendosa lah bukan misal. Tapi saya bertobat nih. Di dalam pertobatan itu saya meninggal insya Allah saya diangkat. Ya, betul itu. Begitu Bu, karena kita orang Islam itu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala hantarkan kita ke dunia ini dalam keadaan suci. Tidak ada bayi yang punya dosa waris. Dosa kok diwarisin, harta yang diwarisin. Dosa diwarisin. Siapa yang mau ambil waris dosa waris itu? Nah, kita dilahirkan dalam keadaan suci. Proses kehidupan berjalan, Allah berikan free will kepada kita pilihan. Kamu mau jadi pendeta, kamu mau jadi ustadz, kamu mau jadi gubernur, mau jadi presiden, mau jadi preman, mau jadi apa saja bebas. Allah tidak memandang rupamu dan hartamu, tetapi Allah memandang pada hatimu dan amalmu. Tetapi ketika kamu kembali kepada Allah, harus dalam keadaan suci. Sebagaimana Allah hantarkan kamu ke dunia dalam keadaan suci. Makanya dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah ke kalian yang sebaik-baiknya takwa dan jangan kalian mati tanpa beriman kepada Allah. Jadi kalaupun ada dia itu preman, perampok, pendusta, pembohong, penjina, pemabuk, dia mati tapi dalam keadaan Islam,
tetap dia masuk ke surga, tetapi dicuci dulu. Ibaratnya ketika kita punya pakaian kotor, tidak mungkin kan kita langsung taruh di lemari. Kita cuci dulu, bersih baru taruh di lemari. Digosok dulu kan gitu ya, Bang Lodi? Itu iya, digosok dulu. Dan Al-Quran sudah mengonfirmasikan untuk orang-orang yang seperti berdosa seperti saya, bahwa siksaan yang paling ringan di neraka ketika kaki menginjak bara api, otak mendidih. Makanya itu datanglah Jibril kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang mati dan mengucapkan la ilaha illallah maka dijamin masuk surga. Maka Rasulullah bertanya, apakah kalau dia pemabuk masuk surga? Tetap masuk surga. Kalau dia pezina tetap masuk surga. Kalau dia pembohong, pokoknya pembunuh masuk surga. Tetapi dicuci dulu di neraka. Begitu, makanya Maryam 71 itu kan seluruh manusia mendatangi neraka, dan Maryam 72 Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Nah, Bukaryana ditinggalkan di neraka karena tidak bertakwa kan? Bukaryana ditinggalkan di situ. Nah, itu. Gantian ya, gantian. Tapi ada juga ya Pastor Lodi yang langsung nggak masuk neraka, itulah lewat jembatan itu. Iya, langsung karena di kubur itu kan ada dua, bisa jadi jurang-jurang api neraka, bisa jadi taman-taman surga, tergantung perbuatan kita di dunia. Sehingga dalam Islam itu kan ada, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Begitu. Begitu Bukaryana. Asyhadu. Gantian ya, udah gantian. Lanjut. Siap-siap Adam, pasti ada Adam. Jangan ada dulu, ya. Mr. Loring bilang tadi dicuci di neraka. Nah, ya kan? Ada orang yang kehidupannya nggak tahu kebenaran, mulai dari apa sampai dia mati terus kejahatan. Nih ya, kejahatan terus. Oke? Ketika dia dicuci di neraka, dia bilang nggak mau saya dicuci. Saya mau permanen, nggak mau dia dicuci gitu. Ya kan, karena kebiasaan Jadi dia. mau permanen, siapa yang mau permanen Bu di neraka? Aneh-aneh Artinya aja. gini, kalian ini ya, itu namanya halu. Masa orang nggak ingin bertobat, dia mau di Ada dalam dalilnya, kejahatan Bu. terus. Gimana sih, Bu? Halu ada dalilnya di Al-Qur'an itu. Api itu Orang-orang yang membakar orang bertakwa penjahat. tadi. Api neraka itu apa? Api neraka itu bukan mencuci itu. Itu membakar orang yang jahat. Ya Sehingga maksudnya mati di dalam, mencuci. Enggak, begini mati Bu. kekal di dalam. Maksud mencuci ini Kejahatannya. dibersihkan dari dosa. Kita Aku mempertanggungjawabkan ngomong terus apa yang dibantah dilakukan. terus. Bukan, maksudnya emang begitu. Jadi mencuci itu kita mempertanggungjawabkannya yang ada di dunia ini nih, perbuatan Berarti dosa di kalian dunia. gini. Oke. Gue udah paham. Berarti neraka itulah sebenarnya yang kita tunggu-tunggu karena kita bakal dicuci di sana. Kita menantikan neraka yang benar-benar Ada orang yang langsung masuk surga juga Bu, ada. Nantikanlah neraka itu. Ya, kita Ada juga orang kalian yang masuk menantikan neraka. Masuk surga ada. Aku cinta neraka. Aku cinta neraka karena itu yang mencuci nauzubillahi dan aku surga. Bukan maksudnya. Ada juga orang yang masuk surga langsung nih. Masuk. Ada. Seperti suhada. Enggak. Kalau aku nanti ada jadi cinta neraka nanti aku karena aku bebas berdosa nanti juga di neraka dicuci kok. Jadi cinta neraka Aman. gimana? Oh cinta neraka, saya emang enggak. Ya, aku cinta neraka kalau kalian mengajari saya seperti itu. Dekat aja sama neraka. Kalian mengajari aku syahadat untuk jadi cinta neraka karena di neraka nanti dicuci. Ibu malah ibu yang nggak sadar, ibu cinta neraka namanya. Ibu cinta neraka lah. Apa? Cinta neraka. Sekarang ibu Karena nanti begini, di ibu neraka berdosa dicuci. mempertanggungjawabkannya seperti apa? Saya tanya. Pret. Ya kalau ibu berdosa melakukan zina nih, melakukan berzina atau melakukan apa gitu berdosa, ada. ibu mempertanggungjawabkannya seperti apa? Bagi ada, kalian Bunda, tidak ada Bapak akibat tersebut. dosa dalam maut, ada akibat dosa di neraka, nggak ada. Ya, di neraka itu dicuci artinya aku mencintai neraka. Oh nggak mau saya nggak mau di neraka, nggak mau. Sorry ya. Siapa yang mau ke neraka Bu? Orang yang berdosa. Ya ibu aja. mau? Bu, nanti dosamu semua dicuci di neraka. Tenang. Oke? Kalau di Itu namanya baru. Itu asli halu. Makanya papi diam aja tuh papi. Kunci ya. Aku Gak masuk maunya masuk ku rekam nih, ini. Bunda.
Bu itu Aku nggak rekam ini. paham. Berarti udah dijelaskan tadi sama Bunda Vera sama Mas Bang Loding pun nggak paham maksudnya. Jadi susah kita mau I love ngomongnya you neraka. Enggak, Nanti aku Mas. dicuci. susah. Tahu juga nyaku nih. I love you neraka. Ya, gitu bukan berarti kita mau apa Mau masuk ingin neraka. banget ke neraka, enggak, bukan begitu Bu. Jadi gini, I Bu, love ya. you neraka Itulah cucu. peringatan, itulah peringatan kita dari Allah ya, sebagai manusia. Selagi nyawa kita masih belum Aman di Bunda. ujung kerongkongan Bunda, ini, besok kita harus korupsi yuk. bertobatlah ibu. apalagi menyembah Tuhan dicabut satu, nyawa ini Bu. gitu loh. Ya Allah, emang gampang blok gitu kagak. Enaknya Lihat kalian nggak ya, Ibu orang di neraka, orang yang mau di surga meninggal? lagi. Benar. Ibu lihat nggak orang yang mau ada meninggal? bunda-bunda, ada Bunda Vera, Bunda Noi bilang, sebesar apapun dosamu dicuci di neraka tetap ke surga. Oke? Iya, betul. Ya memang begitu, memang begitu. Memang begitu konsep dalam kami, Bu. Memang begitu. Oke. Tetap akan di neraka itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita, yaitu perbuatan yang Nah, berarti tidak besok-besok melanggar, yaitu tidak menduakan Allah. Maka Iya, kami buat akan dosanya. dibersihkan di Jadi situ. apa gunanya nggak berdosa? Apa gunanya nggak berdosa? Kalau kita tidak berdosa, berarti kita mati langsung masuk ke surga tanpa mampir dulu ke neraka. Sebagaimana contoh almarhum. pula itu? Dengar dulu. Contoh sebagaimana almarhum Al-Mukarram Ustadz Yahya Waloni mati dalam keadaan suci di dalam tempat yang paling dimuliakan oleh Allah di muka bumi ini. Dengar Tiap hari dulu. berdosa kok. Dengar dulu. Masa ada yang memvonis orang punya dosa? Jadi suci dia. Dengar dulu. Dengar dulu Bu Karyana, dengar dulu. Jangan penuh dengan kebencian ya. Dengar dulu. Mana aku benci nggak pernah Iya, aku dengar benci orang. dulu. Kalau Ustadz benci Yahya aku nggak Waloni. berteman aku sama Bunda Noi, sama Bunda Vera. Dengar dulu. Ustadz Yahya Waloni itu beliau meninggal dalam keadaan berwudu di tempat yang paling suci di muka bumi ini, yaitu masjid. Inama ya'muru masyajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya orang-orang beriman yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah. Ya, di tempat yang paling suci di hari yang mulia, yaitu hari Jumat pas di Idul Adha di atas mimbar yang paling mulia. Itu mati yang dirindukan oleh semua orang Islam. Saya pengen seperti itu, Bang. Mati yang dirindukan itu, Ibu, bukan mati seperti pendeta yang stroke di rumah sakit, bukan. Bukan halu kalian. Berhalusinasi. Gak ada itu saudara. Pendeta juga ada juga pendeta. Bang Tiba-tiba Loding kasih ayat yang apa telinganya tuli, Nggak percaya matanya aku itu, buta, nggak percaya. tapi Oh, bukan berarti buta sungguhan itu loh. Iya, sumum bukmum unyum tuh. Ah, Mereka iya. tuli, mereka buta. Betul. Begitu. Dongo, longor. Ya, itu masalah meninggal itu masalah teknis pas jantung dia di situ. Hah? Kok mula tuan-tuan yang ngatur Oh, masalah teknis ya Allah. jadi pas ketemu jantung. Makanya Bu, dalam Gini ya. Islam itu kita selalu berdoa. Itu kan Minta kalian, kepada kami Allah beda. untuk meninggal dalam keadaan husnul husnul khotimah. Pendeta Itu salah kami, satunya, Bu. ada pendeta kami meninggal di podium, nggak kami bilang suci. Lah memang Kumat kalau pendeta apanya? itu mah Tetap masuk neraka Bu, pendeta Ibu mau Masuk mati neraka. gereja. Enggak lah, Oh iya. tidak lah. pokoknya Bu, intinya orang yang menduakan Tuhan yaitu Allah, musyrik disebutnya masuk neraka. Orang yang tidak mengakui yang diutus Allah, orang yang tidak mengakui anaknya yang diutus, itu sama dengan musyrik. Orang yang tidak diakui Allah, maksudnya? Loh, Allah Allah nggak mengutus beranak, Bu. anaknya yang tunggal. Kalian nggak Allah terima. nggak beranak Bu. Musyrik. Allah nggak beranak. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan ya. Itu kan Tidak kata beranak dan kalian. tidak diperanakan. Dah, Udah lah, Bang Loding, capek saya aku. pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jam 2. Waalaikumsalam. Kemana Bu Karyana tuh? Kabur dia malas katanya. Paham dia. Iya, halu. Ajaran halu, Kang. Memang doktrinnya tinggi itu. Silakan yang oten-oten mau naik.
jadi punya anak Nabi Muhammad yang namanya Ibrahim. Semuanya sah. Dan semuanya janda-janda tua. Jadi apa nih yang mau diributin nih, coba deh. Ini adalah ini semua ada maksud kemaslahatan, tidak ada indikasi nafsu gitu ya. Bener ya Bang Jibril ya? Iya, yang mana? Yang mana yang pakai nafsu tuh yang mana? Nggak ada, semua kemaslahatan, ada tujuan tertentu, diplomasi, mengangkat derajat dan seterusnya gitu ya. Jelas. Nah, itu. Jadi unsur pedonya mana? Kok nggak ada unsur pedo gitu? Halo, Ya, sebenarnya bahas apa di sini? Bahas agama atau bahas aduh, ini bahas ini Bang. Kenapa ini musim hujan? Sebabnya kenapa? Itu yang kita bahas tadi Bang, musim hujan. Dan banyak tanah longsor. dan Mm-mm. misalnya itu musim kawin itu musim kawin. Apa hubungannya Bang? Ya justru hujan, hawanya dingin. Nggak, ini nggak, gue kayak ngomong maji bolot nggak? Gue udah jelasin 13 Bang. motivasi pernikahannya semua, nggak sampai 5 menit habis itu dibilang tukang kawin. Itu opung itu. Kayak ngomong maji bolot nggak? Gue kayak Haji Malih nggak gue? Tahu itu. Itu kakekku itu. Setan emang lo, capek banget. Bang Jibril ngejelasin, dia nanya ini bahas apa? Ya gue bahas aja mengenai musim hujan gitu loh. Banyak tanah longsor. Pantes saya nggak lulus sekolahnya. Arka, silakan Arka. Iya bang, Ada gimana abang, muslim non muslim? Muslim bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Silakan. kabar bang? Ada yang mau disampaikan bang? Silakan. Ada yang tidak ingin disampaikan? Gini bang, izin mau tanya aja bang. Tafadol, silakan. Kenapa itu agama sebelah kalau debat ujung-ujungnya kok menghujat, kenapa ya bang? Memang udah tabiatnya bang. Kalau saya sih berpikirnya begini, history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang bang. Jadi dari cerita kenapa sih Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang nabi-nabi sebelumnya ini di Al-Quran? Ya karena ini, karena akan ada orang-orang penyembah makhluk, penyembah anak Tuhan, penyembah berhala yang akan menistakan Tuhan dan nabinya bang, utusannya. Akan selalu seperti itu. Abang coba baca aja cerita nabi-nabi bang. Ada nggak yang nggak ada itunya? Pasti ada. Dan mereka bangga dengan kekayaan mereka. Mereka bangga dengan kemajuan mereka. Tapi lihat, kalau dilihat dari sejarah lagi, history will repeat itself. Yang paling tajir yang dihadapin Musa itu siapa bang? Firaun. Iya, Mereka Firaun. bangga dengan New York, dengan maju, dengan Einstein, dengan ini, dengan itu, dengan handphone, dengan ini. Sementara muslim-muslim ini, pengikut para nabi, kita nggak perlu itu bang. Yang perlu iman. Iya sih. Gitu ya bang. Jadi begitu Bang Arka kalau boleh saya tambahin, itulah memang fungsinya iblis ada di sekitaran kita. Nah, iblis itu ya mempengaruhi orang berbuat jahat. Jadi iblis di sana berfungsi bang. Itu jawaban sederhananya. Betul ya Mas Jibril ya? Di sana lah fungsinya iblis. Nih, makanya kita mesti lempar jumroh tuh. Nah, itu Itu dia. mereka tuh. Kita ngelemparin mereka tuh tiap hari. Iya. Ya itu jawaban sangat sederhana dan kena. Nanti ada yang terjemahkan sendirilah di rumah ya sama keluarga. Oke? Oke bang. Terima kasih waktunya abangku, supportnya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, kamu mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, Muslim ya bang? Jelas, gua muslim. Masya Allah. Oke. Mau nanya, Gimana bang? banyak kata orang Kristen banyak yang bilang bahwa mujizat Nabi Muhammad itu nggak masuk akal. Definisi mukjizat itu ya nggak masuk akal bang. Yang paling nggak masuk akalnya kata orang Kristen itu yaitu membelah bulan. Oh, kalau membelah bulan itu mukjizat untuk di zamannya untuk orang yang melihatnya, Bang. Itu mukjizat untuk orang yang ngelihat bulan waktu itu terbelah, bukan untuk kita, Bang. Kalau mukjizat yang sekarang kita bisa lihat itu Al-Qur'an. Coba Abang kasih tahu saya satu buku yang dihafal ratusan juta orang, sampai detik ini aja 257 juta orang yang hafiz Quran dari cover to cover. Dan terjaga 14 Abang. Coba Abang kasih tahu deh, satu buku aja yang dihafal cover to cover. Satu buku aja yang dihafal ratusan juta orang. Kalau itu hal biasa, nah baru itu bukan mukjizat, Bang. Betul nggak? Betul. Nah ya udah. Itu jawabannya, Bang. Mantap itu. Itu di depan mata nih, Bang. Mukjizatnya di depan mata. Sampai sekarang saya bisa lihat. Kalau bangunin orang mampus, habis itu nyembuhin mata, ini gue nggak bisa lihat sekarang. Nggak ada faedahnya. Nah ini Al-Quran. Rasulullah terimanya 14 abad yang lalu di tengah padang pasir. Sampai sekarang saya bisa baca. Sampai kol-kolahnya masih bisa saya tiru. Itu baru mukjizat, Bang. Ya juga sih seperti gunung di bawah laut itu. Nah, itu tahu. Maha benar Allah dengan segala firman nih, ya kan? Paham. Kalau belah laut ini apa segala macam nggak kelihatan, nggak ada faedahnya ini abad 21. Kita udah terbang. Ya, Itu kan mujizat berlaku di zaman itu untuk menandakan dia adalah seorang nabi, Bang. Itu dan aja. fungsinya bulan dibelah itu, Bang. Kafir yang ngelihat juga nggak menjadi muslim, Bang. Malah mereka bilang, oh penyihir kau. Ini insya Allah nih, Bang Zuma keluar rumah sekarang dibelah matahari. Nih kafir nggak bakalan syahadat, Bang. Mereka bilang, oh sihir. Pasti begitu. Emang kafir akan selalu begitu. Karena udah dikunci hatinya sama iblis. Jadi tugas kita di sini menyampaikan aja, kita ngelepas kewajiban, Bang. Jadi nanti begitu dikubur, begitu ditanya, Jip, lo dikasih waktu, dikasih rumah, dikasih AC, di ini, di itu, apa yang lo lakukan? Gue bela agama Allah. Selesai. Ya enggak, Bang? Iya kayak. Nah, tapi yang bikin bingungnya Kristen itu ya betul mencari Tuhannya sendiri. Udah, Bang. Udah, Bang. Sip. Jangan. Thank you ya, Bang, waktunya. Iya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kalau tandanya udah laku, ngomong-ngomong sama kita. Dia udah tanda warisan mau dijual katanya. Jangan bang, tanah kuburan itu. Oh, tanah kuburan, ya janganlah tanah kuburan. Apalagi tanah wakaf, jangan. Jangan. Mujizat juga ya. Mujizat itu kan dari Salah, Bang Al-Quran Andi. juga ya. Ya. Karena serba salah, Bang Andi. Serba salah maksudnya, kalau ditanya, oh itu Nabi Muhammad pernah belah bulan. Saya tunjukin dari NASA ada buktinya ini apa segala macam. Loh, berarti Allah masa nutupnya nggak bener? Salah lagi. Enggak, itu udah untuk umatnya di zamannya waktu itu. Sekarang aja nih, yang di depan mata kita nih Al-Quran nih. Ini kalau Bung Jigzat gue nggak tahu lagi deh apa namanya. Banyak mujizatnya Nabi itu kita nggak selalu membawakannya, takut dikultuskan seperti orang-orang yang mengkultuskan seseorang karena banyak mujizatnya dia disederajakan dengan Tuhan. Umat Islam kayak gitu. Jadi Nabi Muhammad mujizatnya banyak, bisa nyembuhin orang sakit juga, tapi kita nggak bahas itu. Nanti pada dikultuskan lagi, nanti disederajakan lagi sama Tuhan. Nongol lagi nanti Dwi Teos, jangan. Ini sih yang tadi naik di atas, Bang, Raja Padoha tadi. Dia bilang agama tukang kawin cerai. Dari yang gue jelasin tadi, di mana Rasulullah kawin cerai? Coba
Emang dia nggak nyimak kayaknya atau nggak? Kayaknya nggak sampai nih orang nih. Apa dia korban dicerain bininya Muslim? Jadi dendam banget nih. Apa gimana nih? Juga semuanya karena iblis. Jawaban gue itu doang. Udah mendarah daging itu. Contohnya kayak si Arom. Si Arom itu warnanya teman-teman lo tahu nggak? Saya bongkar dikit si Arom ya. Cara umum aja nih. Itu niatnya itu mempelajari Islam itu ingin jadi misionaris, jadi C6 dia. Tapi seiring waktu galau dia. Lah kalau sudah menemukan kebenaran ngapain gitu loh. Ya wes syahadat lah. Tapi niatnya itu ingin mempelajari, mencari kekurangan. Dia belajar Al-Quran lah dia. Secara terbuka, secara independen. Itu kira-kira. Tapi Bang Andi, aku ngelihatnya yang di TikTok aja ya 2 minggu terakhir ini. Bang Andi inget gak ada satu yang murtad tuh, tukang cukur? Ya, kenapa dia? Emang maha benar Allah dengan segala firman-Nya, emang cobaan kita ya. Satu murtad keluar dari Islam, tukang cukur, yang masuk S2. Oh ya. Si Novan itu Bang Jib ya, Novan. Gila mau puasa, hikmahnya ada aja. Aduh. Diganti yang lebih hebat. Iya. Tukang cukur masuk S2. Memang jauh bedanya Bang ajaran Islam Kristen. Kalau kita kaji dari segi ilmu ya, kalau Kristen itu banyak berbicara ya, mujizat yang bisa jadi itu tahyul, karena begitu. Tapi kalau Islam itu dia bicara pembuktian realita. Itu yang indahnya Islam, karena Islam searah sejalan dengan ilmu pengetahuan. Kan begitu, makanya diperintahkan berpikir untuk mengenal Islam. Afala takilun, afala tatafakarun, kan begitu. Itu jauh sekali bedanya Bang, perbandingan jauh sekali. Kalau kita melakukan studi terlalu jauh, satu berbicara mujizat yang belum tentu benar, bisa jadi dia tahyul. Satu berbicara pembuktian realita. Itu dari sisi akademik, jadi sulit kalau mau dibandingkan, terlalu jauh. Seperti di Wahyu ya, Wahyu itu kayaknya aneh-aneh. Aku mau interaktif sama netizen ini di bawah ya. Supaya dia juga nggak ngantuk di bawah maupun di YouTube nih. Sebenarnya Di jalan menuju Damsik, lalu beliau mengalami kebutaan, ya, beliau mengalami kehilangan ingatan, lalu dibawa ke seorang yang dikatakan murid dari Yesus sendiri, dari ke-70 murid itu bernama Ananias. Lalu Ananias menumpangkan tangan sehingga Paulus kembali melihat. Di sini yang perlu kita pahami bersama kawan-kawan ya, karena saya tidak mengedukasi untuk Anda saja. Paulus sebenarnya ya, dalam sejarah yang dituliskan dalam salah satu buku yang di-cancel di internet, judulnya itu adalah Roman in Gospel karya James Horaldak ya, mengatakan bahwa sebenarnya ya maksud Paulus memberitakan ya surat-suratnya ya, atau mengirim surat ke beberapa jemaat seperti di Roma, Korintus, itu bagian dari kepentingan politik, di mana Paulus itu menjadi penasehat dari ibu Kaisar Nero yang bernama Agrippina. Ada batasan itu. Akun yang radio. Oke, jadi Bang Jib, pakai yang api itu yang tadi Bang Jib. udah cukup dulu. Dipersingkat aja kan Doto, dipersingkat aja. Oke. Jadi poinnya begini. Paulus itu bekerja sama dengan ibu Kaisar Nero ya, untuk meraup pengikut sebanyak mungkin. Tercatat dalam sejarah Paulus mempunyai sekitar 20.000 pengikut yang akhirnya difitnah membakar kota Roma. Ya itu karena Bang Andi menyuruh singkat ya, sudah sampai situ dulu. Ya sebenarnya masih panjang sejarah Paulus. Dapat yang jelas kesimpulannya Paulus itu mantan pembunuh. Itu aja. Oh iya betul. Iya. Betul. Itu Rasul 22 ayat 4 ya, bisa dibaca. Ya, dia membunuh pengikut Yesus itu Bu, kesimpulannya. Saulus tadinya namanya ganti Paulus, mantan pembunuh murid pengikut Yesus gitu.
Ya mungkin dia masih mau bertanya masalah sejarah, silakan ya. Silakan, nggak ada masalah bang. Abang, saya bisa menanggapi Bang Goto ya. Bang Goto, terima silakan. kasih. Terima kasih banyak. Tadi Bang Goto sudah menjelaskan secara rinci, walaupun sejujurnya, saya ini di depan saya ada data ya. Dan saya membacanya sudah lebih dari 5 kali. Ya, saya Kristen, saya dari Islam, saya masuk Kristen, dan saya mempelajari Kristologi. Ya, dengar ya Bang ya, dengar. Sebentar Bang. Yang saya cuma mau bilang sama Bang Handi Celebes. Oke, Bang Handi bisa bilang, oke, Paulus itu seorang pembunuh. Bang Handi, bagaimana kalau saya mirroring ke Bang Handi? Maaf, maaf Bang Handi. Tanpa Bang Handi ketahui, Bang Handi tahu siapa Paulus? Yang Bang Handi tahu, Paulus itu cuma seorang pembunuh. Ya? mantan pembunuh. Yang saya tahu, nabi kamu itu apa? Pedofil. Ini saya mirroring sekarang. Ini ada Bang Zuma. Saya bisa berani bicara seperti ini di depan Bang Zuma. Tertulis di mana? Datanya. Ayo, Bang Zuma. Datanya di mana? Datanya. Ntar dulu Bang Arif, saya lawan dia. Datanya Bang di mana? Zuma, permisi. Bang Zuma, saya menghormati Bang Zuma. Tapi karena perkataan dari Handi ini, terpaksa saya harus berkata seperti itu. Bang Zuma, maaf. Enggak usah minta maaf. Datanya di mana? Bang Zuma, datanya di mana? Saya tunjukkan data. Pertama, Pak Handi. Pertama, orang yang menikahi anak berumur 6 tahun. Datanya di mana? Tertulis. Abang, dengerin. Lonte, anjing. Muhammad menikahi Aisyah. Dasar monyet satu. Muhammad Datanya di menikahi mana? anak berumur 6 tahun. Oke. Memang kalau menikahi itu pedofil. Yang dimaksud dengan pedo itu, korbannya itu menjadi trauma seumur hidup. Justru ini rukun berkeluarga. Pedo itu artinya korbannya banyak. Ngerti gak sih arti pedo itu? Pedo itu korbannya banyak. Traumatik itu korban. Aisyah itu tidak trauma, malah sayang sama Nabi. Kalau Saulus ini kau marah. Saulus ini mantan pembunuh, jelas datanya, dibacain tuh Kang. Dibacain tuh. Pengikut Yesus itu dianiaya. Perjalanannya ke Damsik aja, di dalam Kisah Para Rasul itu, dia minta surat tugas perjalanannya ke Damsik. Tujuannya apa? Ingin menganiaya murid-murid dalam perjalanan. Mereka dibutakan. Saulus ini orangnya jahat. Datanya jelas. Mau dibacakan datanya? Ya kaget tadi itu saya jelaskan. Itu pun baru. Kalau mama Tuhannya 13 tahun. Bapak tiri Tuhannya 90 tahun. Udah. Pada tahu. Bukan, itu izin ya, abang-abang. Iya, silakan. Itu perempuan tadi itu udah ada di room sebelum ini, di room Ustadz Madu. Dia bawa PDF dari Indonesian Islamic Fighter, Faith Fighter, pokoknya website pembenci Islam. Dia bawa PDF, dia tunjuk-tunjuk. Abis itu dia mau sombong-sombong, dia lagi di hotel. Bukan di hotel sih, kayak villa, kamar, kayak losmen gitu. Habis itu dia nyuruh-nyuruh satpam. Padahal satpamnya bilang, Bu, ini berisik, ganggu tamu yang lain. Tapi dia tetap teriak-teriak. Ini kayaknya anak indigo apa sakit. Jadi diinin aja. itu kalau ada anaknya, tolong jangan dikasih wifi. Kenapa sih emaknya begitu? Bang Jibril, dia ngerti korban pedo itu apa sih? Trauma nggak itu korban pedo? Pedofilia itu dia berpola Bang. Jadi semua pasangan atau memang dia suka sama anak-anak kecil. Dan dari 12 ke 13 istri Rasulullah, cuma satu yang umurnya di bawah Rasulullah. Sisanya dia lebih tua daripada Rasulullah semua. Ya. Jadi kalau tuduhannya kayak gitu kurang tepat. Sangat keji, makanya saya bilangin tadi ya binatang itu. Ya kalau memang nikahin anak di bawah umur itu jadi pedofil,
Berarti nenek moyang Tuhan Yesus itu pedofil ya. Ishak sama Rebeka itu, Rebeka umurnya 3 tahun. Jadi secara nggak langsung dia bilang kalau orang tuanya Tuhan dia nggak pedofil, Tuhan dia nggak lahir. Make it make sense. Pak Yusuf kalau nggak salah umur 90 tahun juga. Dalam mengawini ibunya Tuhannya itu dalam keadaan bunting. Jelas itu di sana. Tapi kita nggak mau bawa itu loh. Ini kan berbicara dia sendiri yang pertama. Siapa itu Paulus? Kita jawab sesuai tertulis. Tertulis bahwa Saulus itu memang mantan penganiaya. Atau bernama Saulus, dia membunuh pengikut Yesus kok. Jelas datanya di sana. Gitu. Jangan tadi bisa narasi sejarah begitu. Jadi itu begini Bang, poinnya begini saja. Kalau ada orang seperti itu ya, poinnya begini, pedofil itu kan kelainan seks ya, yang berdasar dari apa gangguan psikologi ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Rasulullah mengawini Aisyah, apakah melanggar hukum? Poinnya di situ, kan begitu. Kalau pedofil itu sudah pasti melanggar hukum adat, melanggar hukum ya secara umum universal. Kalau Rasulullah kan tidak, ya terbukti dalam sejarah, kan poinnya begitu. Nah, ini memang saya berkali-kali katakan bahwa program dari CSPI ini sudah merambah masuk Bang ke Indonesia. CSPI itu Center for the Study of Political Islam ya. Tokoh-tokohnya kan ada beberapa di Indonesia. Begitu. Jadi wajar saja kalau orang-orang seperti ini terkontaminasi ya, atau bahkan menjadi bagian dari CSPI itu. Saya santai aja menanggapi orang seperti ini karena memang sudah program mereka gitu. Ya, silakan. Kalau Paulus itu orang tuanya siapa? Jangan-jangan, ini jangan-jangan ya. Aku nggak ada ininya, cuma kan tidak ditahu siapa ini orang tuanya. Ini gelap gulita ini orang tuanya. Jangan-jangan dia hasil, jangan-jangan. Nggak boleh begitu juga Bun. Iya, yang jelas aku nggak lanjutkan lah. Orang tuanya itu kalau nggak salah orang Yahudi. Tapi dia berkewarganegaraan Romawi. Tapi nggak disebut siapa. Orang Yunani ya. Tapi nggak disebut nama orang tuanya siapa. Nggak disebutkan. Nama istrinya juga nggak disebutkan siapa istrinya, berapa anaknya. Nggak disebutkan. Nggak jelas lah dia. Gitu. Tapi yang jelas di Bible dia itu waktu bernama Saulus, dia itu menganiaya pengikut Yesus. Jadi ada komen ini. Ada komen nih di bawah bilang dari Nathan. Nathan bilang kalau zaman sekarang Muhammad SAW akan ditangkap. Kalau zaman sekarang Bang, Bunda Maria itu punya anak di luar. Itu kira-kira anaknya dipanggil anak apa tuh Bang? Anak haram. Nggak bisa. Kan kau katakan bahwa kalau zaman sekarang Rasulullah ditangkap, tidak bisa karena seseorang itu baru dikatakan bersalah di mata hukum itu ada prosesnya, terutama keberatan orang yang merasa jadi korban. Kalau Aisyah tidak merasa jadi korban, malah rukun. Kalau kau bilang Muhammad zaman sekarang ditangkap, salah. Orang tuanya menjadi wali kok. Orang tuanya merestui menjadi wali. Kita mirroring aja. Kira-kira Yesus dipanggil anak apa kalau zaman sekarang? Sampaikan tadi, kuulang lagi, anak haram kalau nggak jelas orang tuanya, nggak jelas. Udah. Jangan disambung udah. Ditanya ulang. Jangan dijawab, bertanya aja. Bang Jibril bertanya kepada orang yang dibawa. Kita jangan menjawabnya, gitu loh. Ini namanya gitu ya. Ilmu komunikasi. Soalnya aku itu terlalu polos. Jangan terpancing. Ini ilmu komunikasi. Agar kita semua ini tidak dalam posisi mengklaim. Gitu ya. Nah ini gitu. Dia harus pinter. Dia bilang di bawah umur lah. Emang Bunda Maria pas hamil umur berapa? Nathan. Bro, lu menghina agama gue, Yesus sama kitab lu pasang badan, men. Itu si bapak tirinya itu 90 tahun, sudah tua jompo ketika kita baca datanya itu udah pakai tongkat. Udah tua jompo itu. Tua renta. Si Yusuf. Berdasarkan Bible, saya sering nanya kepada Yudaism begitu. Apa hukumnya di Yudaism ya?
kalau orang dalam keadaan hamil itu dinikahi. Menurut Yudaism itu melanggar hukum Yudaism begitu. Itu dirajam katanya. Bang Andi, Ya. kita lihat nih contoh ajaran kasih. Ini ada 4.800 yang nonton nih. Kita lihat nih ajaran kasih naik nih. Ajaran lelaki, Apa? kesibukan para lelaki di surga yang Lihat nih ya. Jangan ditutup, jangan di-mute, biarin. Jangan di mute. Biar dia tunjukin ajaran kasih. itu Ustadz kalian sendiri yang mengatakannya ya. Kesibukan para lelaki di surga sama seperti kesibukan pengikut satanik di bumi. Itu yang Ustadznya udah minta dijanjikan, maaf. Ustadznya udah minta umat maaf. Islam. Ya. Itu Kalau di Matius itu kata Yesus pesundal yang mendahului kau masuk surga. Jadi kalau kau mau masuk, istrimu masuk surga, suruh bersundal. Pesundal yang mendahului kau masuk surga. Bunda, orang yang bertobat pasti masuk surga. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, semua berdosa. Jadi setiap orang yang bertobat itu Bang masuk Nathan, surga. selamat malam. Oke. Dan apa? Kesibukan malam. para lelaki Islam yang masuk di surga kata Ustadz itu Nggak ada halo, adalah nggak ada membaca selamat malam, perawan-perawan nggak ada ini, nggak ada itu. istrinya. Itu Ustadz yang ngomong itu udah Ya. minta maaf, Bang. Itu kan fakta, Bang. Iya, dia udah minta maaf, salah dia. Nggak ada dalilnya. Ada dia menyebut ayat dia lagi, Bang. Ya udah. nggak Apa apa-apa. ayat apa coba? Kasih tahu. Nah, tengok yang apa dia baca ya. Oh, kamu bukan orang Indo ya? Selagi dia mengatakan perkataan itu kamu dan bukan orang Indo ya? bukan. Orang Malaysia itu. Orang Malaysia Bang Gip. Kamu kasihan banget sih, di sini udah minoritas, di sana minoritas juga. Bang, jangan salah, Bang. Dadah. Jadi kalau di Malaysia nggak boleh guys debat-debat agama. Tangkap dia. Nggak boleh. Jadi dia masuk ke sini khusus untuk menghujat. Gila niat ya? Niat banget. Niat ya? Niat banget ngujat lo. Dia belum membaca bagaimana Wahyu 19:7 ya. Perkawinan anak domba. Terus kemudian di sana itu perkawinan anak domba, pengantinnya sudah siap. Nah itu ya Tuhanmu itu. Sinatan pengantinnya itu, sinatan. Mampus kan? Jadi di Bible itu teman-teman ada perkawinan anak domba, pengantinnya sudah siap. Jelas itu ada perkawinan di sana di surga begitu. Terus kalau sudah kawin ngapain? Ya saling beradu pedang, laki sama laki. Kita nanya aja dia, kita nggak terlalu polos Oh lah. nanya ya. Oh, Ya, oke, oke. gitu loh. Jadi di sini bahasa harus santuy Bunda Rama gitu ya karena live di YouTube, oke? Kurang ajar dia duluan. Nggak apa-apa, kita hadapi dengan senyum orang kayak gitu. Kita hadapi aja dengan senyum. Terus kemudian kita hadapi dengan ilmu komunikasi yang tinggi dan berdasarkan data supaya teredukasi semua gitu loh. Kita mau puasa bang. Ini latihan sabarnya dari sekarang. Iya benar, latihan sabar. Bang Andi juga sabar tadi Bang Andi. Sabar tadi Bang Andi tuh. Keluar kebun binatang tuh tadi. Nenek moyang Yesus yang Bang Handi aja kalau emosi, Bang Handi nih pandai kali negur. Dia tadi keluar kebun binatang, wih mama Personal, karena personal. Ibu tadi tuh personal. Kalau saya personal boleh Bunda. Sebut namanya ibu tadi, bilangin anjing ibu tadi nggak apa-apa. Oh, boleh ya. Aman. Kalau personal boleh, Bun. Kalau Bunda tiba-tiba Bunda Rama kau begini-begini. Bunda Rama terserah deh mau buka ini apa namanya binatang juga nggak ada boleh ya. Kalau udah personal. Personal. Itu kalau hukum itu delik aduan, dia harusnya melaporkan sendiri Bunda. Jadi hati-hati berbicara. Kuhab baru. Nggak suka kalau dia berbicara tanpa dalil, tanpa dasar yang menghina nabiku, menghina. Aduh, nggak, kalau di depan gitu mampus kau. Sebut namanya Bunda. Boleh dihajar, sebut namanya yang tadi yang ngomong. Emang selalu kayak gitu nggak sih? Kafir-kafir penyembah berhala, penyembah anak-anak Tuhan ini akan selalu menistakan Tuhan dan nabinya nggak sih? Nggak ada cara lain, nggak ada cara dari lain zaman lagi. Ibrahim, dari zaman Nuh, dari zaman Daud, dari zaman Musa, dia akan selalu begitu kan?
Udah ditegur Tuhan Ini pun netizen dibawa ngatur-ngatur diam-diam. Udah jangan. Kata Buya Hamka, kalau agamamu dihina kau diam aja, lebih baik kau pakai kain kafan. Iya, tapi belanya juga nggak barbar kan, Bun. Ini di bawah ini. Iya, kita kan umat Rasulullah. Ya. Kita mesti Ya Allah, kita mesti aku itu belum berpikir pada gini, Bun. belum pada tahap sabar aku ya. Aduh. Sama aku juga. Tapi aku selalu berpikir kayak gini, Bun. Kalau Nih Rasulullah aku ngelihat mute kita kau ya, sekarang, aku mute kau ya. Bunda. Silakan. Bunda, kira-kira kalau Rasulullah ngelihat kita sekarang, dia malu atau bangga sama kita? Malu. Aduh, aku bukan inilah. Tak tahu aku nggak ini kalau nabiku dihina. Nah itu, iya Kan paham. nggak ada dalilnya dia. Iya paham. Tapi kita ngebalasnya juga mesti elegan kan, mesti nggak barbar kan. Tapi kan masih elegan tadi, ya kan? Ya cukup lah. Iya. Cukup. Betul. Bang Jibril bilang, zaman sekarang kan dia bilang apa tadi ya? Ditimpali Udah, sama Bang benar. Jibril itu keren. Sebentar Bang Andi. Ditimpali oleh Bang Jibril itu keren. Dia ku jawab lah. Kalau Kenapa Maria kita zaman yang sekarang tempat nggak ada ya? suami itu apa? Anak zina itu kan masih. Bang Jibril 2 kali loh. Jangan dijawab kalau begitu. Loh, saya kan polos. Gimana? Pertanyaan itu Bunda. Iya, Bunda dituju- Rama nih polos banget nih, gampang dibohongin. Iya. Pertanyaan itu ditujukan kepada yang menulis di bawah, bukan kepada Bunda Rama. Kenapa kita yang jawab? Enggak. Saya kepingin memang balas dia kata-katanya tadi tuh ibu. Iya, paham. Ya, ibu ya udah nggak ada kok. Telat pemilinya. Aku monitor langsung ketawa. Mungkin gini, Bunda Rama ini polos bukan pada waktunya. Udah lewat umur ya Ustadz ya. Ya Allah. Jadi kalau ingin barbaran, sebut namanya ke personalnya aja. Jangan secara keseluruhan, karena tidak semua Kristen seperti itu. Karena tidak semua, saya rasa Kristen juga banyak yang nggak setuju loh kalau ada yang barbaran kayak tadi gitu loh. Jadi kalau mau hajar orangnya aja, kayak gue tadi. Bu, anjing lu, aman udah nggak apa-apa.